Hujan mengguyur deras malam itu. Jendela-jendela besar di kantor pusat keluarga Reza memantulkan cahaya kilat dari langit yang muram. Di dalam sebuah ruangan ber-AC yang dinginnya menembus tulang, aku masih duduk sendiri di depan laptop. Tanganku gemetar bukan karena cuaca, tapi karena kelelahan yang kutahan seharian. Mataku mulai memerah, tapi laporan keuangan yang belum selesai tak memberi ampun. Aku, Amira, seorang istri dari pewaris keluarga pengusaha besar. Sejak menikah dengan Reza, suamiku, aku tak pernah benar-benar menikmati hidup sebagai istri konglomerat. Aku justru tenggelam dalam tumpukan laporan, strategi pemasaran, negosiasi dengan klien asing, dan menyelamatkan bisnis mereka yang sempat diambang kebangkrutan. Keluarga Reza memang terkenal punya nama besar, tapi di balik nama itu, sedikit orang tahu bahwa mereka nyaris runtuh sebelum aku masuk ke dalam hidup mereka. Semuanya bermula dari keputusan impulsif ayah Reza yang tertipu rekan bisnisnya sendiri. Usaha mereka satu persatu tumbang. Di saat semua orang menyerah, aku maju. Aku masuk ke ruang rapat demi ruang rapat, belajar data mentah demi data mentah, hingga akhirnya satu demi satu proyek yang semula mati, bisa hidup kembali. Tapi semua itu tak pernah disebut namaku. Di media, semua keberhasilan itu milik Reza. Bahkan di rumah, aku tetap dianggap hanya sebagai istri yang terlalu ambisius. Namun, aku bertahan. Karena cintaku pada Reza lebih besar dari butuhnya aku akan pengakuan. Aku pikir, suatu saat ia akan sadar. Tapi aku salah. Malam itu, Reza pulang dengan wajah yang bukan wajah suami yang kurindukan. Bajunya rapi, rambutnya harum dengan parfum yang tak pernah aku kenakan. Dan saat dia duduk di sofa ruang kerjaku, aku tahu ada sesuatu yang tak beres. "Mir," katanya. Suaranya berat tapi tak ragu. "Aku mau kita cerai." Tanganku yang menggenggam mouse langsung terlepas. Aku mematung. Nafasku tercekat. Kupikir aku salah dengar. "Apa, Mas?" tanyaku, nyaris berbisik. Reza menatapku sebentar, lalu berdiri, menyandarkan diri ke meja, tangannya menyilang. Aku jatuh cinta sama wanita lain. Dunia seakan berhenti berputar. Detik-detik terasa seperti dipaku ke tanah. Jantungku berdetak sangat pelan. Atau mungkin terlalu cepat. Aku tak tahu. Namanya Clara. Lanjutnya, dia. Beda dari kamu. Dia lebih lembut, lebih perhatian, dan lebih cantik. Aku masih diam. Ingin rasanya menjerit. Tapi air mataku menolak keluar. Mungkin terlalu sakit untuk hanya dibasuh tangisan. "Dan kamu," katanya lagi, "kamu terlalu sibuk. Kamu gak pernah ada buat aku. Kamu lebih peduli perusahaan daripada rumah tangga kita." Aku menoleh. Mataku menatapnya tajam. "Siapa yang mengurus semua ini kalau bukan aku, Mas? Siapa yang menyelamatkan perusahaan dari utang? Dari PHK besar-besaran? Siapa yang jadi benteng bisnis saat semua orang lari?" Tapi dia hanya diam. Tak menatapku lagi. Akhirnya aku tertawa. Bukan karena bahagia, tapi karena luka yang terlalu dalam untuk didiamkan. "Baik, Mas. Kalau itu yang Mas mau, silakan. Aku akan pergi." Dia tampak sedikit kaget. Mungkin tak menyangka aku akan semudah itu menerima. Tapi bukan karena aku pasrah. Aku hanya sudah terlalu lelah. Lelah karena mencintai seseorang yang tak pernah benar-benar melihatku. 2 hari kemudian, aku keluar dari rumah besar keluarga mereka. Tidak membawa apa-apa kecuali 2 koper baju dan sepucuk surat cerai. Bahkan cincin kawin pun kutinggalkan di atas meja makan. Ibunya Reza tidak berkata sepatah pun. Padahal dulu, dia memelukku dan menangis saat perusahaan mereka hampir ambruk, dan aku datang sebagai menantu yang katanya, penyelamat. Kini, semua diam. Semua mengusir dengan senyum yang tipis dan palsu. Aku menyewa apartemen kecil di pinggiran kota. Sederhana, tapi damai. Aku duduk di dekat jendela, memandangi cahaya kota malam hari, lalu membuka laptopku. File demi file aku buka. Tapi bukan file perusahaan mereka lagi. Ini adalah awal dari usahaku sendiri. Tanpa nama mereka,
tanpa bantuan mereka, dan tanpa cinta yang palsu. Namun belum 2 minggu berlalu, nama Clara sudah muncul di semua akun media sosial Reza. Seorang influencer, cantik, glamor, dan selalu tampil sempurna. Mereka pamer kemesraan di kafe, di pantai, bahkan di kantor. Ya, Clara sudah masuk ke dalam perusahaan itu. Aku menghela napas, meneguk teh hangat, lalu menatap kosong layar laptop. Hatiku masih remuk, tapi jauh di dasar hatiku, aku tahu akan tiba saatnya mereka tahu siapa yang sebenarnya mereka buang. Dan saat itu datang mereka akan menyesal, tapi semuanya sudah terlambat. Clara, nama itu makin hari makin ramai disebut. Di koran bisnis, wajahnya terpampang di samping Reza seolah-olah dia adalah otak baru perusahaan keluarga mereka. Di sosial media, ia tampil bak Dewi, selalu anggun dalam balutan busana mahal, selalu tertawa dalam foto-foto pesta yang penuh lampu dan gelas anggur. Tapi aku tahu betul, wanita itu bahkan tak paham bedanya profit margin dan cash flow. Dia bisa berdiri di sana hanya karena posisi yang dulu kutinggalkan. Aku tahu ini bukan lagi urusanku. Aku tahu aku tak boleh menoleh ke belakang. Tapi hatiku bukan mesin. Aku pernah mencintai Reza. Pernah membakar malam-malamku demi menyiapkan proposal penyelamatan proyek. Pernah menghabiskan hari-hariku menghapus air mata ibunya yang takut rumah mereka akan disita. Dan sekarang, seorang wanita cantik datang dan mengambil semua yang telah kubangun, hanya karena dia tahu tersenyum manis di depan kamera. Suatu malam, aku mendapat pesan dari Rani, mantan staf kepercayaanku di bagian marketing. Mbak, ada yang aneh. Proposal Clara ditolak klien besar. Tapi Pak Reza nyalahin tim kami. Padahal isinya, ya Allah Mbak, isinya ngaco banget. Aku menghela napas. Ini bukan kejutan. Tapi sakit rasanya tahu perusahaan itu mulai ambruk karena kesalahan yang pernah kuberikan peringatan dari dulu, membiarkan posisi vital diisi oleh orang yang hanya bermodal rupa. Aku tak menjawab pesan Rani malam itu. Aku hanya mematikan ponsel, memejamkan mata, lalu menengadah pada langit-langit. Ya Allah, jangan biarkan aku kembali hanya karena kasihan. Tapi kuatkan aku untuk tetap pergi dengan kepala tegak. Esok harinya, kabar itu mulai merebak. Seorang investor dari luar negeri membatalkan kontrak kerjasama yang sudah hampir final. Nilai investasinya mencapai ratusan miliar. Clara, yang waktu itu dikirim untuk presentasi, hanya mampu membaca naskah yang disiapkan staf, dan ketika ditanya balik, ia terdiam seperti anak sekolah yang disuruh maju mendadak ke depan kelas. Reza marah besar. Tapi bukan ke Clara. Ia justru melampiaskan pada tim marketing dan keuangan. Padahal semua orang tahu, jika aku yang turun tangan, hal itu takkan terjadi. Rani kembali menghubungiku. Mereka mulai panik. Mbak, Reza mulai sering bentak-bentak. Clara ngilang pas jam rapat. Semua orang tegang. Tapi, mereka masih terlalu gengsi buat minta bantuan Mbak. Aku tak membalas. Kali ini, aku hanya menatap layar laptopku sendiri. Bisnisku perlahan mulai tumbuh. Aku memberi nama usaha kecilku, Langkah Baru. Kecil, tapi solid. Aku merekrut mantan-mantan staf yang juga pernah dibuang oleh perusahaan Reza, karena dianggap tak loyal padahal mereka hanya jujur. Aku mendirikan tim dari nol. Bukan dari yang terbaik, tapi dari yang paling berani jujur. Dan pelan-pelan, nama Langkah Baru mulai terdengar. Proposal kami mulai dilirik. Bahkan klien-klien lama Reza mulai menghubungiku diam-diam. Bu Amira, bolehkah kita bertemu? Kami merasa lebih nyaman saat ibu masih mendampingi. Aku tak mau menyombong. Tapi dalam hatiku, aku tahu, benih kecil ini akan tumbuh jadi pohon yang rindang. Dan saat ranting-ranting mereka mulai patah, mereka akan melihatku berdiri di atas tanah yang dulunya mereka injak. Sementara itu, di balik tembok kaca gedung perusahaan besar itu, Reza makin kalang kabut. Proyek-proyek gagal. Uang keluar lebih banyak dari yang masuk. Clara makin sering absen dengan alasan photoshoot, endorse, dan event kecantikan. Ia bukan partner bisnis. Ia hanya influencer yang sedang menunggangi nama besar. Satu malam, Rani meneleponku.
Kali ini suaranya gemetar. Mbak, maaf kalau aku lancang. Tapi barusan Reza bilang dia nyesel. Aku terdiam. Dia bilang, harusnya dulu gue dengerin Amira. Harusnya gue tahan dia, bukan buang dia. Tapi dia nggak tahu harus gimana sekarang. Hatiku seperti digerus dua sisi. Satu sisi merasa puas, satu sisi lainnya terasa sesak. Tapi aku tak bisa kembali. Aku sudah melangkah terlalu jauh. Aku bukan lagi Amira yang menunggu Reza pulang di malam-malam dingin. Aku kini adalah pemimpin dari kapal yang sedang menembus ombak. Aku memutuskan satu hal. Aku akan membuat mereka menyaksikan bagaimana perempuan yang mereka remehkan bisa berdiri lebih tinggi, tanpa menyentuh pundak siapapun. Dan malam itu, saat aku menatap papan nama kecil, langkah baru, yang kutempel di pintu, aku tahu perjalanan ini baru dimulai. Pagi itu mendung menggantung berat di langit. Aku sedang memeriksa laporan keuangan bulanan ketika pintu ruang kerjaku diketuk 3 kali. Bu Amira, ada yang ingin bertemu. Katanya penting. Ujar sekretarisku pelan. Aku mengangguk. Tanpa banyak harapan. Di benakku, mungkin hanya vendor atau klien baru yang ingin pitching. Tapi begitu aku melihat siapa yang berdiri di balik pintu kaca itu, jantungku berhenti sejenak. Zah. Bersama 2 orang lainnya yang tak asing bagiku, yaitu Pak Ruli, komisaris utama, dan Bu Lestari, ibunya sendiri. 3 wajah yang dulu pernah berdiri dengan bangga di podium kemenangan perusahaan. 3 wajah yang dulu kompak menurunkan namaku dari struktur manajemen. Dan kini berdiri di kantor kecilku, dengan sorot mata yang tak lagi setinggi dulu. Aku membuka pintu perlahan. Silakan masuk, kataku datar. Berusaha tetap tenang meski dadaku bergetar hebat. Reza tampak jauh berbeda. Wajahnya lebih kurus. Rambutnya agak acak-acakan. Sorot matanya penuh beban. Bahkan jas hitam yang dikenakannya pun tampak kebesaran. Seolah tubuhnya menyusut karena terlalu banyak beban yang dipikul. Pak Ruli memulai pembicaraan dengan suara berat. Amira, kami sadar. Kami salah menyingkirkanmu. Perusahaan butuh kamu kembali. Aku menatapnya, lalu memalingkan wajah ke arah jendela. Di luar sana, hujan mulai turun tipis-tipis, membasahi kaca yang memburamkan pandangan. Perusahaan sedang tidak baik-baik saja, sambung Bu Lestari, dengan suara lembut. Clara, dia bukan seperti yang kami kira. Dan Reza, dia sudah cukup menyesal. Reza hanya menunduk. Tidak satu pun kata keluar dari mulutnya. Tapi matanya penuh luka, penuh penyesalan, mungkin juga rasa malu. Aku menghela napas panjang, menoleh perlahan. Kenapa kalian baru datang sekarang? Saat semuanya hampir runtuh? Saat aku sudah tak lagi di sana? Saat aku sudah berdiri di atas pijakan yang berbeda? Reza akhirnya bersuara. Karena aku butuh kamu, Mir. Keluargaku butuh kamu. Bisnis ini butuh kamu. Aku bodoh. Aku termakan rupa. Aku kehilangan mata hati. Tapi aku sadar sekarang. Semua sistem yang kamu bangun dulu, semua klien yang kamu jaga, semuanya mulai hilang saat kamu pergi. Aku tertawa kecil. Bukan tawa bahagia, tapi lebih seperti rasa getir yang lama terpendam akhirnya tumpah. Aku tidak pernah meninggalkan bisnis itu. Reza, bisnis itu yang menendangku keluar. Tapi aku tidak menyesal. Karena di luar sana, aku menemukan kekuatanku yang sesungguhnya. Pak Ruli menyelipkan amplop coklat ke atas mejaku. Ini draft proposal kerjasama. Kami ingin menjadikan langkah baru sebagai mitra strategis. Kami tak minta kamu kembali sebagai bawahan. Kami ingin kamu pimpin restrukturisasi perusahaan. Aku membuka amplop itu. Isinya benar. Mereka ingin menggabungkan sebagian divisi dengan timku. Memberiku kuasa penuh untuk menata ulang arah perusahaan. Dengan syarat, aku harus kembali, bukan sebagai istri Reza, tapi sebagai eksekutor yang bisa menyelamatkan kapal yang nyaris karam. Aku diam. Lama. Pikiranku menerawang ke masa lalu. Saat aku menangis di meja rapat, saat proposal kerjaku dicoret Clara, saat Reza menyuruhku keluar tanpa menatap wajahku,
Kini, mereka kembali, menjatuhkan ego mereka, memohon bantuanku. Berikan aku waktu 3 hari, kataku akhirnya. Aku akan pertimbangkan. Pak Ruli mengangguk cepat. Tentu, kami tunggu kabarnya, Amira. Mereka pun pergi, tapi Reza tertahan di depan pintu. Ia menoleh, menatapku penuh harap. Mir, andai waktu bisa kuputar, aku takkan pernah melepaskanmu. Aku hanya menatapnya, tanpa berkata apa-apa. Tak ada amarah, tak ada luka, hanya sunyi, yang menggema lebih tajam dari suara manapun. Setelah pintu tertutup, aku bersandar di kursi. Dadaku sesak, bukan karena bahagia, tapi karena luka lama yang kembali terbuka. Tapi kali ini, aku takkan jatuh lagi. 3 hari kemudian, aku kembali duduk di ruang rapat yang dulu menjadi saksi bisu pengkhianatan. Tapi kali ini, aku datang sebagai Amira yang baru. Dan aku tahu, babak baru ini akan mengguncang dunia mereka, lebih dari yang pernah mereka bayangkan. Langkah kakiku menyusuri lorong kantor pusat itu seolah menggema keras. Ruangan demi ruangan yang dulu akrab dengan keberadaanku kini terasa asing. Dulu aku masuk ke sini dengan penuh harap dan cinta. Tapi hari ini, aku datang sebagai seorang asing, membawa kekuatan yang lahir dari luka. Semua mata memandangku saat aku memasuki aula besar tempat pertemuan Dewan Direksi akan diadakan. Mereka seperti tak percaya melihatku kembali. Tapi bukan sebagai istri Reza. Bukan sebagai perempuan yang dulu dengan mudah dibuang hanya karena wajah baru bernama Clara. Hari itu, aku mengenakan setelan abu-abu elegan dengan syal biru laut di leherku. Rambutku tergerai rapi, dan tatapanku, bukan lagi tatapan wanita yang tersakiti, tapi tatapan pemimpin yang tahu apa yang harus dilakukan. Pak Ruli berdiri menyambutku. Selamat datang kembali, Amira. Aku mengangguk singkat. Clara pun ada di sana. Duduk di ujung meja rapat, mengenakan blazer putih yang terlalu mencolok. Senyumnya datar, namun matanya tak bisa menyembunyikan kekhawatiran. Mungkin ia tahu, kekuasaannya diambang kehancuran. Reza berdiri pelan saat aku berjalan menuju kursiku. Terima kasih sudah datang, katanya lirih. Aku tak membalas. Hanya membuka dokumen yang kubawa dan mulai mempresentasikan rencana restrukturisasi. Perusahaan ini kehilangan arah bukan hanya karena strategi yang lemah, tapi karena fondasinya sudah keropos. Tim pemasaran tidak punya data akurat. Divisi keuangan salah urus. Hubungan dengan investor utama nyaris terputus. Dan semua ini dimulai saat kalian melepas fondasi terkuat kalian sendiri. Semua diam. Clara menggigit bibirnya. Ia ingin bicara, tapi tertahan. Pak Ruli menunduk. Aku melanjutkan. Dengan ini, aku membawa tim dari langkah baru untuk mengambil alih 4 divisi penting. Aku tidak akan bekerja di bawah struktur yang lama. Jika kalian ingin menyelamatkan perusahaan, maka beri aku kekuasaan penuh. Tidak ada intervensi. Tidak ada kompromi. Suasana semakin tegang. Clara akhirnya angkat suara. Tapi ini keterlaluan. Kamu datang-datang langsung mau kendali penuh? Apa kamu pikir kamu siapa? Aku menoleh, menatapnya tajam. Aku adalah orang yang dulu kamu singkirkan. Tapi justru setelah aku pergi, perusahaan ini mulai merosot. Bukan karena kamu cantik, Clara, tapi karena kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Wajahnya memerah. Tapi sebelum ia sempat membalas, Pak Ruli mengangkat tangan. Sudah cukup, Clara. Kamu tidak bisa menyangkal kalau bisnis menurun drastis sejak Amira pergi. Kita butuh solusi, bukan ego. Clara tak bisa berkata apa-apa lagi. Rapat berlanjut dengan diskusi panas. Tapi perlahan, arah pembicaraan berbalik padaku. Presentasiku jelas. Timku kuat. Dan aku tahu seluk-beluk perusahaan ini lebih dari siapapun yang ada di ruangan itu. 1 jam kemudian, keputusan ditetapkan. Aku ditunjuk sebagai Chief Restructure Officer dengan kuasa penuh selama 6 bulan. Semua keputusan strategis berada di bawah komandomu. Dan Clara,
Dikeluarkan dari jajaran direksi untuk sementara waktu. Saat rapat usai, Reza menghampiriku dengan langkah ragu. "Mir, terima kasih sudah menyelamatkan ini semua." Aku menoleh. "Aku tidak melakukannya untukmu, Reza. Aku melakukannya karena aku pernah membangun ini dengan cinta. Dan aku tidak mau hasil kerja kerasku dihancurkan oleh orang-orang yang tidak tahu apa-apa." Ia terdiam. Pandangannya sayu. Mungkin baru saat itu ia benar-benar sadar bahwa aku telah berubah. Dalam hati kecilku, aku masih menyimpan luka. Tapi aku juga tahu, aku tidak akan membiarkan luka itu menjadi alasan untuk melemah. Aku kembali, bukan sebagai perempuan yang disia-siakan, tapi sebagai kekuatan yang tak bisa diabaikan. Dan ini baru permulaan. Clara menatap layar laptopnya yang kini tak lagi menampilkan grafik menanjak atau angka-angka prestasi. Sejak dicopot dari jabatannya, ia hanya bisa memantau dari kejauhan. Tak ada lagi asistennya yang dulu selalu siaga. Tak ada lagi sapaan dari tim yang biasanya memuja gaya busana dan senyumnya. Kini, dia duduk sendiri di kafe sepi, menyaksikan berita tentang Amira yang kembali menjadi pahlawan bisnis. Amira. Nama itu terus menggema di media, di grup investor, bahkan di telinga Reza. Wanita yang dulu ia anggap beban, kini menjadi penyelamat. Ironi yang pahit bagi Clara. Sementara itu, Reza tak kalah terpukul. Ia duduk di ruang kerjanya yang dulunya terasa begitu megah. Tapi kini, yang tersisa hanyalah ruang sunyi penuh penyesalan. Di mejanya terbuka sebuah foto lama. Foto pernikahannya dengan Amira. Senyum Amira dalam gambar itu terlihat begitu tulus, begitu bersinar. Tak seperti Clara yang kini lebih sering menunjukkan wajah tertekan dan frustrasi. Reza memejamkan mata, mengingat kembali hari-hari awal bersama Amira. Bagaimana wanita itu begitu sabar membantunya membangun bisnis dari nol. Bagaimana ia tetap kuat saat Reza gagal tender pertama kali. Dan bagaimana ia tetap setia. Meski Reza mulai menjauh sejak mengenal Clara. Reza merasa seperti pria paling bodoh. Ia telah menceraikan seorang pejuang, hanya karena tergoda bayang-bayang kecantikan yang semu. Kantor pusat kini hidup kembali. Suasana kerja berubah drastis sejak Amira kembali. Setiap divisi mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Investor yang dulu sempat mundur perlahan kembali menawarkan kerjasama. Tim produksi mulai bekerja 2 shift karena pesanan meningkat tajam. Bahkan laporan keuangan kuartal ini menunjukkan grafik menanjak untuk pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir. Amira tidak hanya membangkitkan bisnis itu. Ia juga mengembalikan semangat para karyawan. Mereka yang dulu merasa tidak dihargai, kini merasa memiliki pemimpin sejati. Di sebuah rapat internal, seorang kepala divisi berkata, "Sejujurnya Bu Amira, kami semua lebih tenang sekarang. Gaya kepemimpinan Ibu jauh berbeda dari sebelumnya. Kami merasa diperhatikan." Amira tersenyum. "Aku juga pernah berdiri di posisi kalian. Aku tahu rasanya tidak dihargai meski sudah bekerja keras." Setelah rapat selesai, ia kembali ke ruangannya. Pandangannya mengarah keluar jendela tinggi, melihat langit senja yang mulai menguning. Tiba-tiba pintu diketuk. Seorang staf masuk dan berkata pelan, "Bu, Pak Reza ingin bertemu. Sudah menunggu di lobi." Amira menghela napas. "Aku yang akan ke bawah." Ia turun perlahan, tak ingin menimbulkan kesan seperti dahulu. Di lobi, Reza berdiri dengan wajah lelah. Jasnya tampak tak serapi biasanya. Wajahnya tidak mencerminkan seorang direktur, tapi lebih seperti pria yang kehilangan arah. "Amira." Suaranya serak. "Bisa kita bicara?" Amira tak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk dan mempersilakannya berjalan bersamanya ke taman belakang kantor. Angin sore berhembus lembut saat mereka duduk di bangku kayu. Tempat itu dulunya sering mereka datangi saat istirahat makan siang. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana," kata Reza. "Mungkin dari kata maaf," jawab Amira pelan. Reza menunduk. "Aku minta maaf, Amira. Aku terlalu bodoh. Aku buta. Kupikir aku tahu apa yang terbaik, tapi ternyata aku menghancurkan semuanya."
Aku tahu, kata Amira singkat. Reza terdiam, lalu mengangkat wajahnya. Aku kehilangan semuanya sejak kamu pergi. Aku pikir Clara bisa menjadi penyemangat. Tapi dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya tampil, tanpa benar-benar mengerti. Semua yang kamu bangun, runtuh dalam hitungan bulan karena keputusanku sendiri. Dan aku harus membangun ulang semuanya dalam waktu lebih singkat. Potong Amira dengan tenang. Reza tak bisa berkata apa-apa lagi. Reza, lanjut Amira. Aku tidak datang kembali untuk membalas dendam. Tapi aku juga tidak datang untuk memperbaiki hubungan kita. Aku datang untuk menyelamatkan apa yang pernah kita bangun. Tapi bukan berarti aku akan kembali padamu. Reza menghela napas panjang. Aku mengerti. Amira menatapnya untuk terakhir kali. Kamu pernah menceraikan aku karena kamu pikir aku tak lagi berguna. Tapi kamu lupa bahwa akulah ujung tombak dari bisnis keluargamu. Dan kamu tidak akan pernah bisa menggantikan itu dengan siapapun. Setelah berkata begitu, Amira berdiri dan meninggalkan taman itu. Langkahnya tegap, tak ada lagi luka yang ditunjukkan. Yang tersisa hanya kekuatan dan harga diri yang ia bangun kembali dari puing-puing rasa sakit. Reza hanya bisa memandang punggung wanita yang dulu pernah begitu ia remehkan. Tapi kini berdiri jauh lebih tinggi darinya. Dan kisah ini menjadi pelajaran paling pahit dalam hidupnya, yang datang terlambat dan tak bisa diulang kembali.